Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Maulana Rizky dari program studi Teknik Informatika kelas 3A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengenalan sistem operasi dan untuk mengerjakan sebagai pengerjaan kuis sistem operasi. NIM saya adalah 12050111038. Oke, pada video kali ini kita akan mengerjakan kuis untuk menyelesaikan soal kuis sistem operasi, yaitu ada terdapat 3 soal. Yang pertama, nanti kita akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi beserta diagram-diagramnya. Yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai status proses sistem operasi beserta diagramnya. Dan yang ketiga, kita akan membuat atau mencari tentang waiting time dan menggunakan beberapa algoritma yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada algoritma first come first serve, ada shortest job first, dan non preemptive dan preemptive. Yang ketiga ada round robin, FC, FS, dan preemptive. Oke, kita akan langsung saja untuk menjelaskan struktur sistem operasi. Jadi sistem komputer modern yang semakin kompleks itu dan rumit memerlukan sistem operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati agar dapat berfungsi secara optimum dan mudah untuk dimodifikasi. Berikut ini beberapa struktur sistem operasi atau yang biasa kita singkat dengan OS. Di sini ada salah satu contoh bentuk struktur sistem operasi. Di sini end user. End user itu adalah kita sebagai user. Oke, kita mulai dari yang paling bawah dulu lah ya. Sedikit penjelasannya, yaitu di sini ada komputer hardware. Komputer hardware itu merupakan salah satu struktur dari sistem operasi juga termasuk. Komputer hardware itu ada seperti CPU, prosesor, RAM, dan lainnya. Yang kedua di sini adalah operating system. Di sini adalah operating system ya, mungkin terdiri dari OS seperti OS Linux, Ubuntu, dan turunannya, serta kalau di Windows ada Windows XP, Windows 2000 dan lain-lain. Utilities di sini merupakan pengembang atau programmer itu sendiri, dan di sini terdapat application programs sehingga end user bisa menggunakan keseluruhan dari sebuah komputer pada sistem operasi tersebut. Oke, di sini ada lagi tentang struktur sistem operasi. Oke, yang lebih kompleksnya. Oke, di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang paling bawah itu pastinya ada hardware ya, hardware yang mendukung sebuah sistem operasi dapat terbentuk. Mulai dari CPU, prosesor, RAM, dan penyimpanan di dalamnya, dan termasuk perangkat input dan output. Lalu di sini ada operating system. Yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa jenis operating system yang telah saya jelaskan seperti Windows, Linux, dan macOS juga. Oke, di sini terdapat service atau layanan yang ada yang disediakan nanti ketika kita menggunakan sebuah sistem operasi pada sebuah komputer, yaitu pastinya di sini ada program execution, ada input output, file system, communication, resource alokasi, accounting, protection dan security, error detection. Itu adalah service atau layanan yang adanya. Lalu di atasnya lagi, layer di atasnya ada namanya system calls. Nah, di system calls ini ada beberapa termasuk support dari operating system itu. Dan yang di atasnya lagi, layer di atasnya itu adalah ada GUI, batch, dan command line. Ini merupakan user interface, bagaimana seorang end user, kita sebagai end user dapat berinteraksi dengan sistem operasi tersebut. Ada GUI ini lebih detail karena lebih mudah bagi end user seperti kita, karena terdapat tombol-tombol, lebih mudah kita menggunakannya. Sistem batch dan command line ini seperti komen yang akan dikerjakan oleh sistem operasi.
Nah, di sini ada ya end user, kita sebagai end usernya yang paling atas. Oke, beberapa struktur pada sistem operasi. Yang pertama kita akan bahas tentang struktur pada Microsoft DOS. Ada sejumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Sistem operasi tersebut sangat kecil, sederhana, dan memiliki banyak keterbatasan. Salah satu contoh sistem tersebut adalah Microsoft DOS. Microsoft DOS dirancang oleh orang-orang yang tidak memikirkan akan kepopuleran software tersebut. Ada sejumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Sistem operasi tersebut sangat kecil, sederhana, dan memiliki banyak keterbatasan. Salah satu contoh sistem tersebut adalah Microsoft DOS yang dirancang oleh orang-orang yang tidak memikirkan kepopuleran software tersebut. Mempunyai beberapa struktur, antarmuka, dan tingkatan fungsionalitas. Tidak terpisah baik secara karena Intel tidak memiliki dual mode. Menggunakan dual mode sehingga tidak ada proteksi hardware. Oke, di sini sedikit penjelasan tentang struktur pada Microsoft DOS. Di sini yang paling bawah ada ROM, BIOS, device drivers, yaitu unit layer paling bawah pada sistem operasi DOS. Yaitu yang layer di atasnya ada Microsoft DOS untuk device driver. Device driver ini mungkin seperti driver-driver yang mendukung untuk sistem operasi tersebut, misalnya driver Wi-Fi, driver Bluetooth, dan lain-lainnya. Di sini di layer selanjutnya ada resident system program, dan yang paling atas adalah application program. Biasanya application program ini berbentuk command line yang untuk memerintahkan program pada DOS tersebut agar dapat berjalan. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang sistem operasi Unix. Sistem operasi Unix, original Unix juga terbatas pada fungsi perangkat keras dan struktur yang terbatas. Unix hanya terdiri atas dua bagian, yaitu kernel dan program system. Kernel berada di bawah tingkatan atau layer tingkat antarmuka system calls dan di atas perangkat lunak secara fisik. Kernel itu berisi sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori. Fungsi sistem operasi lainnya yang lain ada pada sistem call adalah merupakan sejumlah fungsi yang besar pada suatu level. Program sistem meminta bantuan kernel untuk memanggil fungsi-fungsi dalam kompilasi dan manipulasi file. Oke, ini kita akan menjelaskan struktur pada sistem operasi Linux ya, Unix. Hampir sama pada beberapa struktur sistem operasi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kalau di sini tetap sebagai end user sebagai layer paling atas. Di sini terdapat beberapa terminal ya, interface terminal. Yang pertama ada controller terminal. Di sini ada device dan memory controller. Lalu di atasnya ada kernel interface to hardware. Lalu di sini terdapat terminal handling ya, terminal handling untuk perangkat input dan outputnya, seperti driversnya pada sistem operasi Windows. Lalu ada swapping block untuk input-output sistem, disk, serta driver-driver lainnya. Lalu ada CPU scheduling, patch replacement, dan virtual memory juga. Lalu di atasnya ada lagi namanya shells dan commands compilers, interpreter, system libraries. Biasanya ini kalau nggak salah seingat saya ini adalah ketika kita memberikan komen ya, mirip-mirip Microsoft DOS, karena di Linux ini kita memberikan perintah pada komputer menggunakan komen-komen lain. Dan end user sebagai pengguna atasnya atau layer paling atasnya sebagai pengguna sistem operasi. Yang ketiga ada pendekatan terlapis atau layer approach. Teknik pendekatan berlapis pada dasarnya dibuat dengan cara membentuk sistem operasi menjadi bentuk modular. Dengan menggunakan pendekatan top-down, semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Modularisasi sistem dilakukan dengan cara memecah sistem operasi menjadi beberapa lapis atau tingkat. Lapisan terendah atau lapisan 0 adalah hardware dan lapisan teratas adalah user interface. Ini adalah salah satu contoh struktur pada pendekatan terlapis atau layer approach. Ada prosesor, kernel, dan hardware. Di sini ada programming interface,
ada kernel, dan di sini adalah prosesnya. Ada virtual machine, dan di yang paling bawah adalah hardware. Ini salah satu juga bentuk pendekatan layer approach. Di sini operasi terbaru, existing operations, dan yang lainnya. Oke, untuk soal selanjutnya kita akan masuk pembahasan tentang status proses pada sistem operasi. Status proses pada sistem operasi. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan dengan proses induk atau parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ada beberapa proses dalam status proses dalam sistem operasi. Yang pertama ada new, ketika status yang dimiliki pada suatu proses baru saja dibuat oleh penjadwalan tingkat tinggi, tetapi belum siap melakukan eksekusi. Yang kedua ada running, yaitu status yang dimiliki pada saat proses bisa dieksekusi karena CPU tidak sedang mengerjakan tugas yang lainnya. Yang ketiga ada waiting, yaitu status yang dimiliki pada saat proses sedang menunggu proses event yang akan terjadi atau seperti menunggu untuk menyelesaikan input, output, atau menerima sinyal. Yang selanjutnya adalah ready, yaitu status yang dimiliki pada saat proses menunggu jatah waktu dari prosesor. Yang terakhir ada terminated, yaitu proses yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Nah, ini adalah diagram untuk status proses pada sistem operasi. Oke, kita akan sedikit menjelaskan. Ketika sebuah proses baru dibentuk, maka dia akan masuk ke dalam proses atau new, terdapat masuk ke dalam new. Lalu ketika proses tersebut telah siap atau ready dieksekusi, dia akan melakukan proses running atau proses menjalankan tugasnya. Ketika tidak ada interupsi, maka proses tersebut atau eksekusi tersebut akan masuk ke dalam proses terminated atau selesai. Nah, di sini jika terdapat interupsi dari prioritas yang lebih tinggi, maka dia akan masuk kembali ke dalam keadaan ready kembali dan siap eksekusi atau siap running ketika sudah menyiapkan semua prioritasnya sudah selesai. Sudah tidak ada lagi yang prioritas utamanya, maka dia akan masuk ke run dan akan terminated. Terdapat respon, jika terdapat respon pada perangkat input dan output, dia akan menunggu atau masuk ke dalam proses waiting ya. Dia akan masuk ke proses waiting. Jika proses waiting pada eksekusi waiting telah selesai, dia akan masuk ke ready kembali dan akan masuk ke running kembali dan akan selesai atau terminated. Selanjutnya kita akan bahas tentang materi soal nomor 3 tentang di sini ada beberapa yang akan dijelaskan. Ada 4 buah proses yang datang bersamaan. Hitunglah waiting time rata-rata dari keempat proses tersebut dengan menggunakan yang pertama yaitu algoritma first come first serves. Yang kedua ada shortest job first non-preemptive dan preemptive. Yang ketiga ada round robin FCFS dan preemptive. Oke, kita yang pertama akan membahas tentang first come first serve atau FCFS. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali. Pada contoh tugas, di sini prosesnya terdapat 4 kali proses dan terdapat arrival time dan burst time-nya. Di sini sudah dijelaskan pada soal. Oke. Dalam kasus ini, kita lihat bahwa arrival time-nya yang paling kecil adalah, kita lihat di sini arrival time-nya yang paling kecil adalah dalam proses pertama ya.
Jadi secara otomatis dia akan masuk ke dalam antrian yang pertama, karena pada contoh soal ini kita lihat first come first serve itu yang pertama dia datang berarti pertama yang dilayani. Jadi berdasarkan soal kita lihat P1 arrival time-nya kedatangannya 0, berarti dia termasuk ke dalam yang utama untuk dilayani pertama kali. Dengan burst time-nya 7 untuk P1 di sini kita letak burst time-nya 7. Kita lihat lagi untuk soal, kita lihat P2-nya arrival time-nya 2. Kita lihat arrival time-nya 2, berarti proses kedua akan dikerjakan setelah proses pertama. Dengan yang ketiga ada proses ketiga dengan arrival time-nya 4 dan burst time-nya 1, dan P4 arrival time-nya 5 dan burst time-nya 4. Untuk burst time kita lihat pada P1 burst time-nya 7. Nah, pada proses kedua kita akan menambahkan burst time yang pertama dengan burst time pada queue atau antrian selanjutnya. Berarti kita tambahkan 7 ditambah 4 jadinya 11 untuk burst time pada proses kedua. Nah, kita lihat kembali pada proses ketiga, kita lihat untuk kita lihat pada burst time sebelumnya, pada queue sebelumnya, antrian sebelumnya berapa. Berarti kalau pada burst time sebelumnya adalah pada P2 adalah 11, maka kita tambahkan dengan burst time antrian selanjutnya yaitu 1. Yaitu untuk P3 burst time-nya adalah 12. Dan untuk P4 kita lihat 12 ditambah 4 sama dengan 16. Nah, di mana pastinya pada proses pertama itu 0 milisecond ya, karena yang diproses pertama kali otomatis waiting time-nya 0. Nah, yang kedua untuk proses kedua karena burst time-nya 7 dikurangi dengan arrival time pada proses kedua yaitu 2, yaitu sama dengan 5 milisecond. Dan untuk proses ketiga kita lihat di sini adalah burst time-nya tadi 11 dikurangi dengan arrival time pada proses ketiga yaitu 4, jadi 7 milisecond. Dan yang proses keempat kita lihat di sini adalah 12 ya. Burst time yang keempat adalah 12, berarti 12 dikurang dengan arrival time pada proses keempat adalah 7 milisecond. Jadi untuk average waiting time-nya adalah waiting time dibagi dengan jumlah keseluruhan job. Jadi tadi ada 0, ada 5, ada 7, 0, 5, 7, 7. Berarti ada 14 ditambah 5, 19 dibagi 4 sama dengan 4,75 milisecond. Oke, untuk soal yang selanjutnya yaitu kita menggunakan shortest job first atau SJF non-preemptive. Yang pertama kita mengerjakan yang pertama mengerjakan first come first serve ya. Yang selanjutnya kita akan mengerjakan tentang short job first non-preemptive. Pada penjadwalan SJF ini, proses yang memiliki CPU burst time paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Jadi di antara soal ini kita akan berpatokan pada burst time-nya. Maka yang burst time paling kecil akan kita eksekusi terlebih dahulu. Sedangkan yang untuk non-preemptive, bila CPU diberikan pada proses, maka tidak dapat ditunda sampai CPU burst time selesai. Dan preemptive, dan jika shortest job first-nya itu bersifat preemptive, jika proses baru datang dengan panjang CPU burst time-nya lebih pendek dari sisa waktu yang saat itu dieksekusi, maka proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan SRTF. Oke, di sini untuk SJF untuk non-preemptive, kita lihat pada proses pertama, kita lihat fokus pada burst time-nya. Oke. Di sini untuk proses pertama 0, untuk kedua, untuk proses yang selanjutnya karena arrival time pada proses 1 0, kita fokus saja pada itu. Berarti selanjutnya adalah kita lihat di sini.
burst burst. Untuk P3-nya ada 8 dan untuk P2-nya ada tadi ada apa? Untuk SJF non primitif di sini kita lihat ada P1, P3, P4 dan P5-nya ada 0, 7, 8, 12 dan 16. Di sini kita lihat yang untuk non primitif itu pada P1 pastinya 0 untuk waktunya ya, karena dan itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Dan untuk di sini kita lihat untuk yang paling P3 untuk burst time-nya ya, yang paling yang paling kecil untuk burst time-nya. Lalu 7 dikurang 4 sama dengan 3. Kita lihat dari arrival time-nya di sini. Berarti di sini kan di timeline-nya di sini ada 7 untuk burst time-nya pada P3. Lalu dikurang dengan arrival time-nya. Arrival time pada proses ketiga adalah 4. Dan untuk proses kedua kita lihat di sini 8 untuk burst time-nya. Dan untuk arrival time-nya kita lihat ada di P2 itu adalah 2. Lalu 8 kurang 2 sama dengan 6. Dan dieksekusi mulai dari waktu ke-8, tapi datang pada waktu ke-2. Dan untuk proses keempat 12, di sini kita lihat ada 12 dikurang dengan arrival time-nya. Arrival time-nya di sini pada P4 itu adalah 5, yaitu 7, dan dieksekusi mulai waktu ke-12, tetapi datangnya pada waktu ke-5. Untuk average waiting time-nya, waiting time dibagi dengan jumlah keseluruhan job. Di sini kita di sini lihat ada 4 buah job, yaitu 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 dibagi dengan 4, yaitu 16 bagi 4 sama dengan 4. Kita masuk ke SJF untuk preemptive. Di sini kita lihat untuk timeline-nya ada P1, P2, P3. Lalu kembali lagi ke P2, ke P4, dan kembali lagi ke P1. Kita lihat di sini untuk burst time-nya 0, ada 2, 4, 5, 7, 11, dan 16. Pada waktu ke-0, proses pertama dieksekusi, burst time-nya adalah 7. Burst time-nya 7 pada waktu ke-0. Pada proses pertama burst time-nya 7. Pada waktu kedua burst time-nya 4. P1 masih sisa 5. Jadi ketika di run yang lebih kecil dahulu atau P2 pada waktu keempat, P3 pun akan datang dan burst time-nya adalah 1. P2 masih sisa 2. Jadi ketika di run yang lebih kecil dahulu yaitu sama dengan P3. Untuk waiting time-nya P1 0 ditambah 9. 9 itu berasal dari P1 dan di run pada run ke-11 dan datang pada kedua. Pada datang burst time kedua yaitu 9. Dan proses kedua 0 ditambah 1. 1 itu berasal dari proses kedua dan di run pada run kelima serta datang pada waktu keempat. Sama dengan 1. Dan P3 sama dengan 0 datang pada waktu keempat dan dieksekusi pada waktu keempat. Dan P4 itu 7 dikurang 5 datang pada waktu kelima dan dieksekusi pada waktu dieksekusi ke-7. Untuk round robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Nah, di sini round robin ada yang preemptive ya. Jadi untuk yang preemptive itu setiap proses akan diproses sesuai dengan waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian yang membuat sisa proses belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Nah, di sini kita menggunakan quantum time-nya adalah 4. Untuk RRFCFS ini sendiri atau round robin FCFS, di sini kita lihat ada proses 1, proses 2, proses 3. Nah, di sini proses 1, 2, 3, dan 4 kembali lagi ke proses satunya dengan burst time-nya 0, 4, 8, 9, 13, dan 16. Kita lihat waiting time-nya pada proses pertama 0. Lalu ditambah dengan dalam kurung 13. 13 ini pada proses pertama dikurang dengan 4. 4 itu di sini
jadi sama dengan 9. Untuk P2 4 dan untuk proses ketiga ada 8 serta proses keempat ada 9. Jumlahnya adalah 12 dan rata-rata untuk waiting time-nya adalah 30 dibagi 4 sama dengan 7,5 milisecond. Dan ini yang untuk primitif pada proses 1, 2, 3, 4 dan kembali lagi ke 1. Kita lihat untuk burst time-nya ada 0, 1, 5, 9, 13 dan 16. Kita lihat waiting time-nya pada proses 1 sama dengan 9, proses 2 sama dengan 1, 3 sama dengan 0 dan 4 sama dengan 5. Jumlahnya adalah 15 dan untuk waiting time-nya rata-ratanya adalah 15 dibagi dengan 4 sama dengan 3,75 milisecond. Oke teman-teman, sekian dari saya tentang penjelasan materi pada sistem operasi kali ini. Pada video kali ini, saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.